Yeah. Lalu kenapa Jokowi ini juga masuk finalis? Cerita Drew kepada Tempo kami ya, kepada Tempo, karena juri juga bersepakat dengan apa yang dicantumkan oleh para partisipan ya. Bahwa polling yang mereka buat adalah polling yang memang dilakukan setiap tahun, dan kebetulan ya orang-orang yang tidak menyukai Jokowi lah yang kemudian memenuhi isi polling itu. Sementara orang-orang yang peduli dan suka dengan Pak Jokowi memang nggak pernah peduli dengan soal-soal seperti itu. Jokowi ini dianggap melemahkan KPK, lalu juga menukuk hukum untuk meloloskan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden. Jadi sehingga Jokowi lah masuk menjadi finalis. Iya. Jangan cepat-cepat ya memberikan tuduhan kepada seseorang yang justru akhirnya diklarifikasi oleh OCCRP sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak perlu kau jelaskan tentang dirimu kepada siapapun yang menyukaimu, karena mereka nggak perlu itu. Abaikan orang-orang yang tidak menyukaimu, karena dia tidak akan bermaslahat untukmu. Dia tidak akan mendoakanmu, bahkan dia terus akan menghujatmu. Apapun yang kau jelaskan tentang dirimu, dia kan nggak akan percaya. Sama seperti yang terjadi hari ini. Bapak sendiri hanya ketawa-ketawa saja. Bapak bilang bahwa Mas, saya sudah biasa dari dulu memang juga difitnah, tapi saya happy-happy saja. Yang bermain ini adalah dari salah satu kekuatan partai politik dan juga media. Mungkin saya nggak bisa sebut langsung, tapi partai politiknya adalah Partai Dinasti Pedinya Perjuangan dan juga majalah Tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya ada informasi yang menarik ya, dari Bu Irma Suryani Caniago yang membantah dan membongkar bukti-bukti OCCRP, yang mana menurut Bu Irma Caniago, bos dari OCCRP, mengakui sendiri ya bahwa dia tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi itu korupsi. Kita ibaratkan OCCRP itu seperti kertas kosong yang di atasnya ditulis sebuah tulisan oleh para pembenci Pak Jokowi bahwa Jokowi itu melakukan korupsi. Dan akhirnya OCCRP mempercaya itu dan menerbitkan berita tersebut. Pernyataan Bu Irma ini membongkar telak Tempo yang terus-terusan kor-kor soal berita OCCRP Jokowi Presiden terkorup dunia. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari langsung kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin menjelaskan apa yang pernah saya jelaskan kemarin kepada seluruh pemirsa di Indonesia terkait dengan berita OCCRP yang menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup di dunia. Kali ini saya ingin menyampaikan klarifikasi ya dari pendiri OCCRP, Drew Sullivan, di Tempo edisi 12 Januari, di mana Tempo melakukan wawancara kepada beliau. Saya juga mendapatkan informasi dari Pak Adi Armando bahwa dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan, pendiri OCCRP ini menyampaikan bahwa OCCRP memang tidak punya bukti, tidak punya data, tidak punya bukti terkait dengan pernyataan bahwa Pak Jokowi adalah presiden terkorup. Mereka nggak punya bukti. Bahkan Drew Sullivan, pendiri OCCRP ini menyatakan bahwa mereka nggak pernah menemukan bukti bahwa Pak Jokowi pernah melakukan korupsi finansial. Tidak pernah juga dia katakan bahwa tidak pernah juga dia menemukan bukti bahwa Pak Jokowi merusak demokrasi. Mereka juga menyatakan bahwa Jokowi tidak pernah terkait dengan organisasi yang berbau narkoba, berbau penjualan manusia dan lain sebagainya. Nggak pernah ada. Nah, artinya ya,
Artinya sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua, jangan cepat-cepat ya memberikan tuduhan kepada seseorang yang justru akhirnya diklarifikasi oleh OCCRP sendiri. Bahwa polling yang mereka buat adalah polling yang memang dilakukan setiap tahun, dan kebetulan ya orang-orang yang tidak menyukai Jokowi lah yang kemudian memenuhi isi polling itu. Sementara orang-orang yang peduli dan suka dengan Pak Jokowi memang nggak pernah peduli dengan soal-soal seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, tidak perlu kau jelaskan tentang dirimu kepada siapapun yang menyukaimu, karena mereka nggak perlu itu. Abaikan orang-orang yang tidak menyukaimu, karena dia tidak akan bermaslahat untukmu. Dia tidak akan mendoakanmu, bahkan dia terus akan menghujatmu. Apapun yang kau jelaskan tentang dirimu, dia kan nggak akan percaya. Sama seperti yang terjadi hari ini. Saya bukan ingin membela siapapun, tetapi sebagai anak bangsa, saya tidak mau ada agen asing, ya ada orang luar yang mengacak-acak Indonesia dengan pemberitaan yang negatif. Ternyata sekarang apa buktinya? OCCRP sendiri sudah melakukan klarifikasi. Nah, kenapa kita masih goreng-goreng berita ini? Saya kira pemirsa di seluruh Indonesia sudah harus mulai move on. Ya, harus mulai move on. Jangan lagi ya menyukai atau baca berita judul, tapi baca isi, sehingga tahu fakta yang sebenarnya seperti apa. Saya banyak disebut sebagai anak Mulyono katanya, tapi saya nggak peduli, ya Mulyono kan manusia, alhamdulillah gitu ya, bahwa saya masih manusia, daripada dibilang anak sapi atau anak onta gitu kan. Mereka itu binatang, berarti kan mereka anak binatang. Artinya saya nggak mau mengatakan kepada kita semua hari ini bahwa yuk kita bersama-sama membangun bangsa ini ke depan menjadi lebih baik lagi. Jangan saling hasut, jangan saling hujat gitu ya. Mari kita cintai Indonesia ini, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jangan pernah mau ya persatuan dan kesatuan bangsa kita dipecah belah hanya sekedar gitu ya, karena tidak pernah mau move on ya. Karena orang yang didukung misalnya kalah gitu ya. Saya sebagai salah satu anggota dari partai yang mendukung ya satu calon yang kemudian kalah, kami berusaha untuk menerima kekalahan itu dengan hati yang lapang. Nah, kemudian kita bergabung kepada pemerintah, mendukung pemerintah yang sah hari ini. Kenapa? Karena bagi Nasdem, bagi kami, kepentingan bangsa dan negara ini harus di atas kepentingan partai politik. Nah, jadi seluruh bangsa Indonesia, yuk kita sama-sama membangun bangsa ini, dukung pemerintah, kawal pemerintah, kritisi pemerintah kalau tidak bermaslahat untuk rakyat. Itu yang akan saya sampaikan kepada kita semua, agar kita tahu bahwa Indonesia ini adalah periuk nasi kita, Indonesia ini adalah rumah kita, dan Indonesia ini adalah bangsa dan negara kita. Cintai Indonesia, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Salam keindonesiaan. Para pembenci Jokowi harus baca majalah Tempo edisi 12 Januari. Judul laporan utamanya, Akhirnya Mendunia. Dalam subjudulnya, Tempo menerangkan, Tempo ingin mengungkapkan bagaimana Jokowi menjadi finalis pemimpin terkorup 2024. Nah, di dalamnya itu ada wawancara Tempo dengan Drew Sullivan, pendiri Organized Crime and Corruption Reporting Project alias OCCRP. OCCRP ini yang di Indonesia disebut-sebut sebagai organisasi internasional yang menilai Jokowi sebagai salah seorang presiden terkorup di dunia. Yang menarik dalam wawancara itu, Drew kembali mengatakan bahwa OCCRP tidak menemukan bahwa Jokowi melakukan korupsi. Saya katakan kembali karena sebenarnya awal Januari lalu OCCRP sudah menyatakan mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi finansial selama menjabat presiden. Tapi wawancara Tempo terbaru ini semakin jelas menunjukkan kebersihan Jokowi. Menurut Drew, mereka tidak menemukan Jokowi mencuri miliaran dolar. Mereka tidak menemukan Jokowi membunuh orang. Mereka tidak menemukan Jokowi membatasi demokrasi.
Menurut OCCRP, Jokowi juga tidak mengoperasikan kelompok kejahatan terorganisasi yang berkaitan dengan narkoba dan perdagangan orang. Clear ya? Sebagai pendukung Jokowi, tentu saja saya bahagia sekali dengan pernyataan Drew itu. Kini, setiap orang yang bilang Jokowi itu garong uang rakyat atau pemimpin yang mengancam demokrasi, bisa kita minta untuk membaca laporan Tempo ini. OCCRP adalah sebuah lembaga laporan investigatif terbesar di dunia. Jadi kalau mereka sudah menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi keuangan, tidakkah para pembenci Jokowi ya seharusnya tidak mengulang-ulang fitnah bahwa OCCRP menobatkan Jokowi sebagai salah satu koruptor terbesar di dunia saat ini? Tapi kalau sebenarnya OCCRP menganggap Jokowi bersih dari tuduhan korupsi, mengapa mereka tetap menempatkan Jokowi sebagai salah satu finalis pemimpin korup di dunia? Drew juga menjelaskan masalah ini kepada wartawan Tempo. Dia menjelaskan bahwa Jokowi dimasukkan sebagai finalis pemimpin korup berdasarkan suara publik. Ada banyak yang memilih dia, kata Drew. Jadi nama Jokowi masuk dalam daftar finalis bukan karena penilaian OCCRP. OCCRP itu mengundang pembaca dari seluruh dunia untuk memasukkan nama-nama yang dianggap sebagai pemimpin terkorup. Ada 55.000 netizen mengirimkan nama nominasi. Ini menurut Drew adalah jumlah nominasi terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang terbanyak dinominasikan tahun ini adalah Presiden Kenya dengan 40.000 suara. Baru kemudian Jokowi dengan 7.200 suara. Apakah 7.200 suara itu adalah suara para ahli dari OCCRP? Ya tentu saja bukan. Itu adalah suara netizen yang saya duga datang dari Indonesia. Jadi nama Jokowi muncul dalam daftar finalis pemimpin terkorup karena ada 7.200 orang Indonesia mengirimkan nama Jokowi. Untungnya OCCRP tidak begitu saja menggunakan daftar nominasi berdasarkan suara netizen itu. Tapi bagaimanapun, ya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas mereka, OCCRP merasa harus memuat nama Jokowi sebagai salah satu finalis. Tapi celakanya, para pembenci Jokowi di Indonesia dengan sengaja memelintirnya, sehingga seolah-olah Jokowi adalah salah seorang pemimpin terkorup di dunia menurut OCCRP. Jadi sekarang jelas ya, OCCRP sendiri tidak pernah menilai Jokowi sebagai pemimpin korup.